Selamat datang di tutorial Studi Alkitab Android. Dalam tutorial ini, Anda akan mempelajari beberapa fitur utama dari set aplikasi Studi Alkitab Android yang dapat membantu Anda melakukan PA dengan smartphone Android Anda. Membuka ayat. Untuk membuka ayat, tekan tombol alamat ayat. Terdapat 3 cara untuk melakukannya. Pertama, melalui tab Telusuri. Pilihlah nama kitab yang ingin dibuka dari daftar pilihan kitab, kemudian pilihlah pasal dan ayat Alkitab yang ingin dituju. Setelah itu, tekan OK. Ayat yang diinginkan akan tertampil pada layar baca Alkitab. Kedua, melalui tab Ketik. Ketikkan nama kitab beserta pasal dan ayat yang ingin dituju, kemudian tekan OK. Ayat yang diinginkan akan tertampil pada layar baca Alkitab. Ketiga, melalui tab Pilih. Pilihlah nama kitab yang ingin dibuka, kemudian pilihlah pasal dan juga ayat yang ingin dituju. Ayat yang diinginkan akan tertampil pada layar baca Alkitab. Menambah versi. Terdapat lebih dari 300 versi terjemahan Alkitab yang tersedia bagi Anda. Untuk menambah versi terjemahan Alkitab, tekan tombol terjemahan Alkitab di bagian kanan atas, lalu pilih versi lainnya. Scroll ke bawah untuk menemukan versi terjemahan Alkitab yang Anda inginkan atau gunakan fitur pencarian untuk menemukannya lebih cepat. Centang kotak di sebelah nama versi terjemahan Alkitab yang diinginkan, maka versi terjemahan Alkitab tersebut akan secara otomatis diunduh dan ditambahkan ke dalam daftar versi terjemahan Alkitab terunduh. Anda bisa mengaksesnya melalui tombol terjemahan Alkitab. Mengubah versi. Untuk mengubah versi terjemahan Alkitab, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol versi terjemahan Alkitab di bagian kanan atas, lalu pilihlah salah satu versi terjemahan yang sudah diunduh. Maka, tampilan teks dalam layar baca Alkitab akan berubah sesuai dengan versi terjemahan Alkitab yang dipilih. Membandingkan versi. Bandingkan berbagai versi terjemahan Alkitab untuk memperkaya pemahaman Anda. Ada 2 cara untuk melakukannya. Pertama, dengan menggunakan tombol bandingkan. Pilihlah satu ayat yang ingin Anda bandingkan dengan versi lain, lalu tekan tombol bandingkan di bagian atas. Maka akan muncul sebuah pop-up yang menampilkan berbagai versi terjemahan Alkitab untuk ayat yang dipilih. Kedua, dengan menggunakan fitur belah. Tekan tombol drawer untuk menampilkan panel drawer di sebelah kiri layar, kemudian pilih tombol belah untuk mengaktifkan mode belah. Pilih salah satu versi terjemahan Alkitab yang ingin Anda bandingkan dengan versi yang sedang aktif. Maka, tampilan layar Alkitab akan terbelah dan menampilkan 2 versi terjemahan Alkitab yang berbeda secara bersamaan. Membuka Kamus Alkitab. Kamus Alkitab sangat berguna untuk mempelajari kata-kata sulit dalam Alkitab. Caranya, pilih atau tap satu ayat yang akan Anda pelajari. Tekan tombol titik 3 di bagian kanan atas, lalu pilih kamus. Kata-kata yang terdaftar di dalam kamus akan berubah warna dan diberi garis bawah. Pilih kata yang ingin Anda pelajari. Membuka panduan atau ensiklopedia Alkitab. Untuk melakukan penggalian lebih mendalam, kita bisa melihat konteks dari teks yang kita baca dengan menggunakan aplikasi panduan atau Alkitapedia. Untuk mengaplikasikannya, pilih ayat yang akan kita pelajari, lalu tekan tombol titik 3 di bagian kanan atas, lalu pilih panduan. Layar aplikasi Alkitapedia akan terbuka dan menampilkan berbagai informasi seperti penjelasan singkat, garis besar, fakta, dan lain-lain. Membuka tafsiran Alkitab. Untuk membandingkan hasil pendalaman kita dengan penafsiran dari berbagai bahan, kita dapat menggunakan aplikasi tafsiran. Untuk mengaplikasikannya, tekan satu ayat yang ingin Anda pelajari. Kemudian pilih tombol titik 3 di bagian kanan atas, lalu pilih tafsiran. Selanjutnya, Anda akan dibawa ke aplikasi tafsiran sesuai dengan ayat yang bersangkutan. Anda juga dapat memilih bahan tafsiran yang diinginkan melalui drawer yang ada di sebelah kiri layar. Menampilkan peta Alkitab. Pilih ayat yang mengandung nama tempat yang akan Anda telusuri lokasinya. Tekan ikon peta di bagian kanan atas pada ayat tersebut. Setelah muncul peta, tekan buka peta jika Anda ingin melihat peta secara detail. Fitur lain, marka, catatan, sorot, bagikan ayat. Aplikasi ini juga mempunyai fitur-fitur untuk memudahkan Anda menemukan ayat yang pernah dipelajari dan menolong Anda untuk berbagi ayat kepada orang lain. Fitur pembatas buku, caranya, pilih ayat yang Anda pelajari, tekan tombol plus di layar atas, lalu muncul 3 pilihan. Pilihlah tambah pembatas buku
dan tulislah judul sesuai pilihan Anda. Apabila Anda ingin menambah label, tekan tambah. Bila sudah selesai, tekan OK. Tanda bookmark akan muncul di sebelah kanan ayat. Fitur catatan. Caranya, pilih ayat yang Anda pelajari. Tekan tombol plus di bagian kanan atas, lalu muncul 3 pilihan. Pilihlah tulis catatan untuk menuliskan catatan Anda. Bila sudah selesai, tekan centang untuk menyimpan dan simbol kertas akan muncul pada sisi kanan ayat. Silakan menekan tanda catatan tersebut bila ingin melihat catatan Anda. Fitur sorot. Caranya, pilih ayat yang akan Anda sorot, tekan tombol plus di bagian kanan atas, lalu muncul 3 pilihan. Pilihlah sorot, dan layar Anda akan menampilkan pilihan warna. Pilihlah warna yang Anda sukai, lalu tekan OK. Ayat favorit Anda sudah tersorot dengan warna pilihan Anda. Fitur bagikan. Caranya, tekan satu atau beberapa ayat secara berurutan yang ingin Anda bagikan, tekan tombol titik 3 di bagian kanan atas, kemudian pilih tombol bagikan. Anda akan mendapatkan daftar berbagai aplikasi yang mendukung untuk fitur share atau bagi. Pilihlah aplikasi yang ingin Anda gunakan untuk membagikan ayat tersebut. Selamat melakukan studi Alkitab Android dengan aplikasi-aplikasi Alkitab di smartphone Anda. Gunakan smartphone Anda untuk pertumbuhan rohani, memuliakan nama Tuhan, dan memberkati banyak orang.